Selamat pagi, Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama di dalam ibadah raya pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus tubuh jiwa roh kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu untuk bersekutu. Kami rindu pada pagi hari ini hadirat-Mu turun atas kami. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani Engkau. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi, memberkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan, amin. Kita hidup karena percaya. Kita hidup oleh karena pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak akan menyerah di dalam kesesatan, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
merenungkan pujian ini. Satu saat kemarin saya pernah mengalami bahwa seolah-olah merasa dalam kesesakan dan keputusasaan. Akan tetapi tangan kasih-Nya menunjukkan mujizat dalam kehidupan saya. Segala kebutuhan yang saya butuhkan, Tuhan tetap memelihara. Saya tetap melihat kasih-Nya dalam hidup saya. Sehingga pujian ini sungguh menguatkan iman saya, bahwa saya memiliki Tuhan yang besar. Tuhan memiliki rencana. Saya meletakkan hidup saya di dalam genggaman tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Allah lah yang memiliki kedaulatan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekalipun saya jatuh, sekalipun saya hancur, tetapi saya rindu, saya hancur tetap di dalam genggaman tangan kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku berserah. Percaya kuasa-Nya
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini, jemaat yang siap untuk memuji-muji Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Hati yang gembira adalah obat. Apabila kita berputus asa, maka lemahlah kekuatan kita. Tapi Tuhan mengharapkan kita memiliki hati yang gembira dan pengharapan kepada-Nya. Hati yang gembira adalah obat.
Puji nama Tuhan, kita semua adalah anak raja. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai anak raja. Amin. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya mohon Mbak Christine untuk berdoa buat persembahan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan, melakukan ibadah Tuhan, memuji dan menyanyikan nama Tuhan. Tuhan, sedang kami akan memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah beri Tuhan. Firman Tuhan, Kau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini menjadi terbaik lalu dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita persiapkan tanah hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman-Nya. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan Yesus yang heran
ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Allah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk hari di mana Tuhan mempercayakan kepada kami hidup kami. Tuhan tolong kami supaya di dalam setiap hal yang kami lakukan, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak dan sekalian. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Hari-hari ini tuh banyak yang sakit loh. Banyak yang sakit, terus kalau sakit nggak sembuh-sembuh. Terus ada kabar berita. Beritanya adalah mengatakan bahwa kalau kamu dulu pernah vaksin COVID, maka justru itu sebenarnya yang membuat sakitmu lebih parah. Sakitnya tidak sembuh-sembuh, begitu. Ya, saya tidak tahu kebenarannya, tapi itu yang kemudian bisa membuat orang-orang menjadi banyak ketakutan. Tadi waktu doa pembukaan, Mbak Risma bilang hari-hari ke belakang ini nggak menentu. Sekarang ini orang sudah mulai tidak menentu, sakitnya ya tidak menentu, rezekinya ya tidak menentu, gitu ya. Cari duit susah sekali, semua mahal. Terus kita berada di dalam kekhawatiran yang sangat besar, kekurangan yang membuat kita banyak khawatir. Ya. Tapi yang paling lebih parah daripada itu adalah kalau kita sakit, terus kita tidak cari obatnya. Siapa di sini yang kalau sakit terus bilang begini, terima kasih Tuhan untuk sakit ini, segeralah aku pulang ke surga. Saya tidak mau sembuh, saya mau pulang ke surga dengan cepat. Ada yang gitu loh, tangan tolong. Saya tuh pengen kayak begitu gitu ya. Tapi begitu penyakit menyerang, Panadol, mana Panadol? Saya panik, saya cari. Itu akhirnya di dalam hati kita seringkali ada tabrakan-tabrakan emosi yang kita tidak tahu harus lakukan apa. Betul? Gitu ya. Jadi kayak kita tuh pengen cepat masuk surga. Ini hari-hari makin keras, makin sulit Bapak sekalian. Kalau kita melihat dari sisi-sisi yang dunia, gitu ya, tahun 2037 melihat percepatan AI dan sebagainya, itu manusia sudah nggak ada. Nggak adanya kenapa? Nggak ada orang yang butuh manusia, semuanya diganti sama AI. Kita mungkin berpikir gini, nggak mungkin, soalnya sekarang itu kita masih manusia. Iya, coba lihat pinternya AI sekarang. Dulu film-film yang dibuat dengan AI itu kayak kelihatan banget kakunya, kelihatan banget boneka. Sekarang enggak.
sekarang bisa mengerenyit, bisa bilang macam-macam kayak gitu ya. Jadi seperti manusia, gerakannya juga seperti manusia, bahkan baju-baju semuanya lebih bagus. Ini para penonton rajin pasti tahu gitu ya, karena kok lebih cepat gitu ya, lebih cepat udah ketawa-ketawa di belakang. Nah, ketika kita sakit, kita sibuk mencari obatnya apa, kita segera pergi ke dokter, pergi ke apotik, pergi kemana, gitu ya. Yang ketakutan malah pergi, ayo kita cari alternatif. Aduh, ayo angkat tangan siapa yang suka cari alternatif. Pergi ke Mbah Kromo, Kromo Inggil maksudnya. Pergi ke tempat-tempat yang sulit untuk, demi apa? Demi kita sehat. Demi apa? Demi kita merasa lebih baik. Manusia selalu sangat takut menghadapi penderitaan. Betul? Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudaraku sekalian setiap minggu datang ke gereja itu ngapain? Demi apa? Ada nama baju kotak-kotak, saya belum ketemu, belum pernah kenal. Siapa namamu, apa kabar? Oh, nama saya Vero dari Surabaya. Oke, selamat datang di sini ya. Anggaplah ini rumah ya. Rajin-rajin datang ke gereja ya. Oke, tadi saya ngomong apa lupa? Hah? Oh iya, ngapain ke gereja? Sungkan sama tante. Nanti soalnya kalau nggak ke gereja saya dicari-cari sama tante, gitu nggak? Oh iya loh, iya tante iya loh. Christine kemana? Angel kemana? Gitu-gitu ya. Kok nggak datang? Om Yoyo di mana ini? Om Yoyo, kayak gitu-gitu ya. Dicari-cari sama ibu gembala. Kalau misalnya teman-teman nggak dicari, masih akan tetap datang atau enggak? Oh tetap. Berarti sadar itu sebenarnya bukan soal sungkan gitu ya, tapi kita peduli kepada jiwa kita. Amin. Peduli pada jiwa kita. Oke. Nah, kembali saya ke ini. Setiap kali kita sakit, kita sadar. Ketika tubuh kita sakit, kita sadar kita segera harus mencari obat. Tapi saya mau bertanya, ketika jiwa kita yang sakit, apakah kita sesegera itu mencari obatnya? Saya tanya dulu gini, yang mana sih yang kalau disebut sakit di dalam jiwa itu yang apa? Ada yang bisa tolong saya menyebutkan sakit jiwa itu yang apa saja? Contoh satu. Nah, apa? Kepahitan. Apa lagi? Iri hati. Apa lagi? Kecemasan. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Yang banyak terjadi yang kita seringkali mengatakan babawis, jarnowis, gak popowis adalah ketersinggungan. Tersinggung aku bewong ibu ngomongin boncek no. Aduh, aku sedang muawas pokoknya sama itu. Itu virusnya masuk ke dalam hati kita. Aku marah sama orang itu, virusnya masuk ke dalam hati kita. Aku cuekan sama orang itu, virusnya masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita sesegera itu mencari penyembuhnya? Jarno dipendemai. Kok seselak lali-lali dewe? Lali-lali dewe ini tidak pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Karena yang namanya di dalam dunia psikologi mengatakan kalau kita semakin repress, semakin kita tekan apa-apa yang ada di dalam jiwa kita, itu nanti numpuk. Ibaratnya kayak kita numpuin sampah. Sampah ditumpuk, biarin. Sampah ditumpuk, biarin. Baunya pergi kemana-mana, seluruh desa bau. Jiwa kita apakah bau? Enggak. Tapi itu muncul dari perilaku kita yang kita kemudian itu tadi yang disebutkan ya, kepahitan, kecemasan, iri hati, kecemburuan, apalagi macam-macam. Nah, saya mau bicara tentang ini, virus perusak relasi dan vaksin, gitu ya. Silakan Kak, lanjut. Mencegah, memahami dan mencegah kekerasan dalam kehidupan sosial dengan tanpa kekerasan.
kekerasan. Kita melihat ya sekarang ini ya, kalau orang tersinggung, ini apa ya, saudara-saudaraku yang sering melihat TikTok itu kan lihat ada orang tersinggung, itu tuh kayak langsung motornya senggol dikit aja, ambil batu bata keperui orang itu gitu ya. Ketersinggungan sekarang itu orang marah itu kayak tidak punya pagar. Orang tersinggung tidak punya pagar. Pacarnya menyakiti sedikit dibunuhlah si pacar. Itu benar-benar kayak Alkitab itu sedang digenapi dengan cara yang luar biasa, bahwa kekurang ajaran, kebrutalan itu sudah mulai terjadi dan orang tidak sungkan. Dulu ketika kita melihat ada pembunuhan di sini, itu sesuatu yang sangat besar. Tapi sekarang kayak di mana? Di situ. Oke, pacarnya disekap berapa hari, 3 hari, abis itu dibunuh. Terus yang menerima berita, mukanya, kenapa kok begitu? Bukan, musuh, enggak gitu kan? Iya tak, biasa aja. Kenapa kok sebiasa itu? Itu yang kemarin dulu barusan beberapa waktu yang lalu viral itu ya, si pacar ini siapa namanya? Saya lupa. Pokoknya kemudian cowoknya ditangkap gitu ya, yang bibirnya digunting, ini dipukul, matanya sampai buta sebelah dan sebagainya. Dan kita juga mengatakan biasa aja. Kenapa itu biasa saja? Satu, kasih dalam hati kita sudah berkurang. Yang kedua, kita merasa bahwa kejahatan terlalu banyak, sehingga kita tidak lagi bisa memilah ini jahat apa enggak sih. Nah sekarang ini kita jadi tahu bahwa yang namanya kebenaran sekarang sulit didapatkan. Kalau kita menjadi benar, kita menjadi orang aneh. Betul? Minggu ki wayahe laku-laku ngono lho, ngapain nang gereja? Aneh. Ya ampun, semua orang sudah begini-begitu, kamu tetap aja begini. Aneh. Ya ampun, semua orang menganggap bahwa yang namanya seks pranikah itu sudah biasa aja. Kok sekarang kamu masih, masa? Aneh. Kita melihat gradasi moral semakin turun. Dan kita menjadi orang aneh di seluruh dunia yang sudah lebih aneh ini gitu. Tolong bisa slide-nya lanjut, bisa dibuka. Cuma satu. Oke. Kenapa bisa cuma satu? Ya, mari kita akan membuka dulu di dalam. Kok bisa cuma satu ya? Ya teman-teman ya. Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat sampai terus banyak kali dulu. 47 sampai dengan 74 saudara-saudara. 74.
Di perikop Petrus menyangkal Yesus. Matius pasalnya 26 ayat 69. Kalau sudah tua tuh kayak gini susah diambil ya. Matius 26 ayat 69 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semua, sudah ketemu? Sudah ya? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Virus pertama yang seringkali membuat kita salah adalah aku paling benar. Si aku, si yang paling benar, si aku yang tidak pernah mau salah. Petrus, kenapa saya menyukai tokoh Petrus ini? Petrus ini orang yang paling loyal, dia setia, gitu kan ya. Maksudnya tuh dari antara begitu banyak murid, Petrus ini orang yang paling terkenal, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok Petrus pada satu titik itu dia runtuh? Satu, virus tadi itu dia mengatakan, "Aku ini nggak akan salah." Kalau kita melihat ucapan-ucapan Petrus sebelumnya adalah, "Sekalipun mereka semuanya imannya goncang karena engkau, aku tidak." Dia orang yang merasa kalimatnya selalu bisa dipertahankan. Ya, oke ya. Kita pernah bertemu dengan seorang yang sangat sulit untuk mengaku salah. Itu memang berbicara soal ego, teman-teman. Kalau bisa mengatakan aku salah itu kayak malu banget. "Oh iya, aku minta maaf ya," itu malu banget. Merasa seperti semua orang harus mengatakan, harus menerima apapun yang dia katakan. Susah ngaku salah, pendapatnya selalu benar, yang mengatakan, ya itu dampaknya apa sebenarnya kalau kita menjadi orang yang sangat tidak mengaku salah. Satu, orang lain yang berada di sekeliling kita pasti akan berbohong kepada kita. Percaya enggak? Kalau kita adalah orang tua yang tidak berani mengakui salah di depan anak kita, maka anak-anak akan berbohong aja kepada kita. "Wes dikerjakan?" "Sudah." "Kamu tadi kemana?" "Baik-baik aja." "Kamu tuh nanti?" "Gak nanti padahal itu layak kemana-mana." Kenapa? Karena takut untuk mengatakan kejujuran. Oke, komunikasinya gimana? Mati komunikasinya. "Enggak, baik-baik aja. Kamu sehat-sehat. Kamu enggak sakit, canda. Kamu oke." Gitu ya. Filipi 2 ayat yang ketiga boleh ditampilkan. Ini vaksinnya ini ya, untuk orang yang selalu berpikir dia adalah orang yang paling benar. Ya, vaksinnya katanya firman Tuhan begini. "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Saya tuh kemarin tuh membaca
renungan ya, renungan biasa pembacaan firman Tuhan sehari-hari itu. Sampai kepada kitab Matius yang bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Saya kayak tertempelak banget, ini kalimat ini itu sangat besar, dan Tuhan Yesus yang mengatakan dua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kok wangil ya kita ya? Kita tuh gampang mengatakan kasih, tapi praktiknya kita sangat kesulitan. Karena apa? Tabrakannya sama ego kita sendiri yang mengatakan aku ini paling benar, kamu salah. Ya tolong ya. Sangat sulit. Dan ketika membaca itu saya sedih gitu. Saya mikir-mikir, saya orang yang kayak gitu gak ya Tuhan? Apakah saya kalau merasa benar lalu saya ngotot, atau saya kemudian mengakui bahwa oh ya saya salah, mungkin saya berbeda pandangan denganmu. Beberapa waktu yang lalu saya menyimpan pegel sama anak gitu ya, terus kok nggak enak ya, kok rasanya ganjel ya. Saya sedang belajar mempraktekkan firman Tuhan, kok ganjel. Saya bilang, Cak, tadi itu pas kamu ngomong begini, itu maksudnya apa ya? Yang mana, Mam? Yang bilang kalau ini. Enggak, ya enggak gitu maksudnya. Oh enggak gitu, berarti begini. Terus saya mau artikan sendiri, berarti begini. Enggak gitu. Jadi gimana maksudnya? Maksudku begini. Terus berarti kan akhirnya jadi begitu kan? Berarti kan nanti mami yang salah. Terus dia bilang, repot musuh melankolis ini. Terus saya oke. Saya pergi masuk kamar, saya mikir, repot musuh melankolis ini. Saya kemudian berpikir, oh, saya orang melankolis ini memang kalau mikirnya dalam gitu ya, gampang tersinggung. Sebenarnya itu PPT yang saya munculkan itu ada tertulis muncul flegmatik, melankolis, kolerik dan sanguin gitu, sakjane gitu ya. Atau di mana itu saya tidak berani bicara karena nggak muncul. Gitu. Next saya akan membahas itu, gitu ya. Lalu saya mikir-mikir, oh iya ya, dia ini orang flegmatik banget ini si Aca ini, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya tenang aja, ya sudah, gitu. Cueknya itu membuat saya kesel, gitu. Kadang itu kayak saya bilang, kenapa ya kok nggak ngomongin, nanyain misalkan, Mam, mau ini nggak, Mam, kalau sakit tuh gini kayak, nyantai ini kok gak ada ya, kok dia kepikiran nggak ya sama saya ya, gitu. Tapi kemudian komunikasi yang saya ngalahin berkomunikasi, Cah, boleh nggak kalau misalnya mami sakit itu terus datang gini, mami mau kerokan nggak, gitu. Jadi kayak diperhatikan gitu. Oh gitu, oke. Terus dia lakukan gitu aja, sini tak kerokin gitu, dengan wajah datarnya itu, gitu ya. Terus saya mikir, oh iya ya, ternyata saya perlu mengkomunikasikan dengan baik. Virus ini harus saya sembuhkan. Ketika saya terkena virus, harus saya cari tahu virusnya apa. Saya tidak boleh membiarkan dia biasa aja. Dia kayak, apa sih? Karena apa? Kok tiba-tiba diam-diam gitu tuh apa? Saya merasa, kok bisa ya ngomong begitu ya? Saya ini kan sedang tersinggung gitu ya. Kayak begitu. Ternyata seringkali virus-virus yang ada di dalam hidup kita itu adalah karena ketidaksinkronan ketika berkomunikasi. Ini orang melankolis begitu, orang flegmatik tuh ya wis karepmu gak diceluk ya gak apa-apa, gak diundang ya apa-apa. Kamu gak nyapa dhisik, tapi gak nyapa, itu orang flegmatik. Orang koleris gak telaten, iki sapa sing mlayu mesti gereja. Kok kata tarik sih ane dhewe, itu orang kolerik. Gak telaten. Itu orang kolerik paling gemes kalau ada orang flegmatik greget aku. Kok lewat aku gak mikir, gak apa, kok gak ada inisiatif kayak begitu. Intinya sebenarnya apa? Terus kalau orang sanguin ini orang-orang yang cengisan gitu loh, ceria yang hai, tapi dia itu orang yang mudah terluka juga, guyang-guyu gampang guyu, terus betul, dia kok ngono ya aku ya kayak gitu. Itu orang sanguin. Ya, 4 karakter kita ini
yang kemudian ketika kita bersosialisasi, bayangkan ya, kalau misalnya kita sak gereja ini terkena virus flu, satu orang kena virus flu, terus ternyata tiba-tiba sak gereja kena virus flu, si Samuel akan bilang apa? Yang ceria, hai posting, guys, aku sedang sakit. Doakan ya, kayak mau seluruh dunia mau tahu bahwa dia lagi sakit, butuh perhatian. Orang Samuel itu orang-orang yang butuh perhatian, butuh seluruh dunia melihat, gitu. Orang kolerik bilang apa? Soprek gak virus sih, benceng noi, gak jelas kayak gini. Itu orang kolerik gak telaten. Lalu dia akan tanyain semuanya, siapa yang sakit, gitu ya, greget. Lalu dia akan lembur-lembur untuk berjuang supaya dia tidak bablas sakit. Orang kolerik tegas, tahu apa maunya, dan dia gregetan sama orang-orang yang lemot-lemot. Si melankolis gimana? Gak apa-apa kok aku. Gak apa-apa, aku besok ya kerja. Tapi dia kerja. Takut aku kalau ngerepotin orang lain. Itu si melankolis memikir begitu dalamnya, kalau dia minta tolong dikiranya dia itu ngerepotin orang lain. Si melankolis, si flekmatik, jangan no, mana-mana paras-paras dulu. Nggak usah dia apa-apakan. Lihat ya, untuk satu kasus yang sama, tapi kita bisa bereaksi begitu banyak, gitu ya. Nah kira-kira si virus aku paling benar ini virusnya siapa? Si flekmatik, si kolerik, si sanguin, atau si melankolik? Si nggak mau kalah itu siapa itu? Kolerik, betul. Aku tuh ngerti apa mauku, ya. Kamu belum ngerti apa maumu. Jadi kamu tak kasih tahu supaya kamu ngerti maumu. Terus orang melankolis, karepku dewe ya. Kenapa kok itu karepmu? Gitu ya. Kenapa kok itu jadi maumu? Ini kan maumu. Ini kan diriku. Kenapa kok itu jadi maumu? Kenapa itu jadi dirimu? Si flekmatik akan bilang, aku menikah karena gereja menikah, no? Gak mau gegeran, biarin. Aku jalanin itu biarin. Gak mau gegeran, tapi mau ngilang. Kamu gak mau menjelaskan, gak usah. Kamu gak mau ngomong kalau itu tadi peristiwa kayak gitu, gak usah. Mending gak usah gereja. Gitu. Si melankolis merasa dirinya itu paling terzolimi. Cerita, aduh aku terlalu aneh. Nah begitu ya, virus ini. Ya, kita sudah lihat. Pertama tadi itu latihannya adalah tolong gini. Kalau misalnya yang kolerik tadi, boleh jadi aku salah ya. Boleh jadi aku salah. Itu kan gak ngaku aku salah toh. Karena orang kolerik itu paling pegang teguh harga diri. Boleh jadi aku salah. Coba aku mau dengar, jelasin dulu pendapat dari kamu kayak gimana. Oke. Ya, ini bisa dinyalain nggak kak? Boleh. Ini orang dari kutub utara. Oke, mari kita lanjut ya. Yang kedua, virus kedua. Virus kedua ini biasanya apa? Berbicara mengenai ledakan emosi. Tadi orang kolerik ya. Virus yang kedua ini biasanya cirinya gini, pendem lama, lalu tiba-tiba dur. Kata-katanya tuh biasanya kasar, sindiran, gitu. Itu biasanya orang flekmatik begitu. Kalau marah dipendem lama, terus bilang gini, entenono ae, halo entenono. Nenono, tombok siji, loro, telu, papat, begitu besar langsung udah. Nah itu kan susah. Ketika orang bersalah, satu tuh biasanya harus ngomong dulu, gitu kan ya, supaya orang perbaiki. Kalau orang lewat tidak gitu, jangan tak kelompok salahmu. Lah orang kresek baru tak udah gitu ya, kayak gitu. Nah
dampaknya apa? Orang jadi takut dekat, orang itu berjarak, gitu ya. Hubungan jadi lebih dingin dan penuh luka, sama-sama mendem, gitu ya. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 Kak. Ya, kalau virusnya itu adalah ledakan emosi, apapun itu ya, entahkah Anda adalah orang yang kolerik, pragmatik dan sebagainya, coba perhatikan antidot atau vaksin ini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, hendak ingatlah hal ini. Setiap orang, lihat perhatikan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk marah. Itu kadang kalau kita tuh cepat berkata-kata, itu orang belum tutup ngomong, kita sudah bukan gitu maksudnya begini dong, aku tak cerita. Jadi kemarin tuh, loh bukan gitu, begini maksud lu, aku tak cerita termati, loh lah ya, tapi maksudku begini, itu kan susah, gitu ya, nyambungnya itu susah. Oke, orang harus tahu bagaimana diam dulu, mendengarkan dulu sampai orang itu bosan. Sudah? Oke, boleh sekarang aku ngomong gitu. Ya, virus yang ketiga. Ini virus hati yang tertutup. Gitu ya. Cirinya gimana? Ya dengerin. Tapi dengerin aja. Ada yang biasanya diomelin sama orang tuanya gitu, telinganya kayak stasiun katanya, jadi keretanya masuk sini, keluar sini, udah, cuma didengerin tau, ya, masa ada nih mama bilang, ya, kenapa hatinya tertutup? Ini virus yang susah juga, gitu ya. Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang yang kalau dijak ngomong, dia pegang HP, terus, ya Pak, oh ya, ya Pak, oh ya, itu hatinya tertutup. Karena apa? Kita bisa missing. Kita ini bukan orang yang benar-benar multitasking. Kita tuh bisa kayak hilang itu tadi. Peristiwanya hilang, apa yang diceritakan hilang, gitu, ya. HP ini memang luar biasa, Iya, aku dengerin, ya, terus. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang datang kepada saya minta waktu untuk ngobrol. Terus begitu duduk depan saya, Bapak Ibu apa yang bisa saya bantu, gitu ya. Ibunya cerita. Jadi begini di jalan, saya tuh bla 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 bla, bapaknya. Ada orang dua, terus saya bilang, menurut Bapak gimana? Oh iya, apa tadi saya? Ya itulah. Gak nutup waktunya, nggak bisa. Gitu. Jadi karena memang tidak mendengarkan. Kesalahpahaman seringkali membuat kita menjadi bermusuhan tanpa perlu. Harusnya nggak usah bermusuhan ketika kita mendengarkan dengan baik, gitu ya. Orang akan jadi merasa kok ini nggak ngergani aku. Ngomong di depanku bawa HP gitu, itu rasanya benar-benar orang merasa tidak dihargai. Nah itu sudah hati itu narik ke belakang, sudah tidak usah lagi dekat sama orang itu, sudah tidak bisa lagi ngomong sama orang itu karena dia bingung sama HP-nya, gitu, ya. Jadi lama-lama hatinya menjauh. Kayaknya sementara kelihatannya nggak apa-apa, tapi hati sudah menjauh. Kayak enak ngomong, ya sudah, lebih baik nggak usah. Lalu hubungan makin jauh. Ya, Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat yang ke-15. Katanya begini, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Lapoi. Kenapa ada kalimat kayak begini? Tuhan ini luar biasa untuk mengajarkan kita mikir
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini berbicara tentang empati. Kalau orang tuh ngomong dengerin, senang, oh iya ya ampun, aku loh, oh gajiku naik, oh iya, ya ampun seru ya, ya ini selamat senang ya, aku tuh dapat rezeki banyak, oh ya ampun. Kita biasanya apa? Kalau ada orang mendapatkan keberuntungan besar, kita, oh iya tahu nggak? Siri. Susah untuk mengerjakan satu saja. Susah. Menangislah dengan orang yang menangis. Waduh, kerjaanku gak jelas sakit rasanya kayak pabrik kapok lah. Makanya biar ya apa sih? Makanya biar menurut aku ya apa sih? Berarti kita tidak menangis dengan orang yang menangis. Sedih loh. Yang kita miliki ini cuma hati ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kita miliki, yang kita nanti bawa pulang ke surga itu cuma hati ini, nggak ada yang lain. Yang mana lagi? Untuk tubuh ini habis, tapi hati kita itu yang memberi baju kepada jiwa kita. Ini yang akan kita bawa. Makanya Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala, karena disitulah terpancar kehidupan. Hatimu mati, hidupmu mati. Oke, hatimu mati, hidupmu mati. Tidak ada ceritanya nanti di surga ada orang yang kalau di gereja hatinya dingin-dingin biasa, longgo, nanti longgo, pengrungono, bangunono, bagak, sering hilang. Tidak ada, itu berarti hatinya ngeding. Betul ya? Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang paling penting dalam hidup kita, terus kita kayak, kamu terus, kamu muka kita ini menunjukkan begitu. Berarti hati kita sudah mati kepada orang itu. Betul kan? Nah, kepada Tuhan gimana nih urusannya kita? Tidak mungkin ada orang yang membawa hati mati ke surga. Percayalah, meskipun tubuh kita ada di sini setiap saat, setiap detik, setiap hari. Karena hati kita harus tetap berdetak. Betul ya? Jantung kita itu nggak berdetak, kita mati. Secara fisik kita tuh bingungi kalau jantungnya macet gitu. Oh bingung, bingungi. Nah jantungmu waktu nggak berdetak berhadapan dengan Tuhan, kenapa peduli yang Anda? Halo. Nah ketika kita duduk di gereja ini jantung kita nggak berdetak pada Tuhan, bukankah itu mati? Emang beneran itu bisa dibawa ke surga? Nggak bisa. Makanya Tuhan selalu bilang dengan sarkas, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tidak sesimpel itu. Ketika hati kita kena virus, segera cari antidotnya, segera beresin. Jangan melakukan sesuatu yang membuat, kalau misalnya kita sudah bereskan, orang itu tidak mau, oh bukan urusan kita, silahkan, terserah. Paham maksudnya ya? Karena hati kita itu tidak bisa, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi seperti kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bersetuju dengan kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk iya sama kita. Ya, jadi hati kita perlu terbuka, hati kita perlu hidup. Jangan bawa hati yang mati di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hidupkan hati kita. Jangan sampai Tuhan bilang kepada kita, aku ibadah rayamu ini menjijikkan buat aku. Kenapa? Loh, kamu bawa hati yang mati buat apa? Kamu cuma nyanyi, tapi hatimu tidak kepadaku, katanya. Bayangkan kalau Tuhan kayak begitu, kita takut. Ya. Yang keempat, virus yang terakhir. Virus takut menegur. Ini virus juga. Ketika ada seseorang di depan kita, ketika ada seseorang yang kita tahu dia melakukan sesuatu yang tidak tepat, terus kita hanya karena menghargai jarno sing dosa lak ngono-ngono dhewe. Gak usah diomongi juarno wis. Ini
virus juga. Ya. Kita menjadi, biasanya apa sih orang yang takut menegur itu? Ini orang yang sangat takut sama konflik. Kalau aku menegur nanti gegeran, Jarno. Ya. Tapi kemudian kita menjadi batasannya itu rusak. Ketika kita perlu menegur ya kita tegur. Jangan begitu, nanti begini. Gitu. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15. Demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah sempurna. Berpegang kepada kebenaran. Ya, sekarang ini sudah susah untuk berbicara benar. Karena semuanya benar. Semuanya benar menurut dirinya yang benar. Semuanya benar menurut pikirannya sendiri yang benar. Coba lihat ya. Saya boleh bertanya begini. Di alam semesta raya ini ada buminya banyak. Benar apa salah? Di apa namanya itu, tata surya kita, di tata surya kita itu bukan satu-satunya, benar apa salah? Tata surya kita bukan satu-satunya, benar apa salah? Betul. Tata surya kita bukan satu-satunya, karena di dalam alam raya ini ada miliaran tata surya. Tata surya naik sastra gitu kan, ya kan? Matahari, bumi, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, bumi, Neptunus, Uranus, Venus, Mars, Jupiter, udah pokoknya gitu. Itu sastra begini, itu tata surya. Di dalam tata surya ini, kemudian setelah tata surya pun ada yang lebih besar lagi namanya galaksi, betul ya? Di dalam galaksi itu ada miliaran tata surya. Coba saksaran tata surya kita, lelek di dalam sebuah galaksi berarti berapa ribu, berapa miliar tata surya? Pertanyaannya saya ulang, bumi cuma satu-satunya apa enggak? Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Nah, masuk bumi sih Jito. Di dalam galaksi itu masih ada lagi tumpuan galaksi, namanya apa tuh? Andromeda dan sebagainya itu loh. Saya lupa namanya. Itu ada miliaran galaksi lagi, bayang no. Habis miliaran itu nanti ya saya akan taruhkan satu film yang tentang bumi kita, galaksi dan sebagainya. Makanya dibilang sama firman Tuhan bahwa pikiran kita itu tidak sama dengan pikirannya Tuhan. Sejauh bumi dan langit pikiranmu dengan pikiran Tuhan, kita tidak boleh menjadi manusia yang sok tahu. Firman Tuhan kemudian mengatakan, cukup kamu memikirkan apa yang kamu tahu sudah. Gak usah mikir yang jauh-jauh, kamu nanti bingung. Lama-lama kamu akan mencelek. Kamu bisa stres. Apa yang Tuhan singkapkan, mari kita percayai itu, kita hidupi itu. Apa yang Tuhan tidak singkapkan, ya wis lah. Tapi masalahnya sekarang adalah kita bingung yang mana yang disingkapkan sama Tuhan, yang mana yang oleh dunia ini, karena semuanya lewat di sini. Kita susah untuk melihat kebenaran. Kebenarannya yang mana tuh, yombo, bener apa salah? Betapa sekarang ini kata firman Tuhan, nanti pada hari akhir akan begitu banyak penyesatan.
Dan kamu akan bingung. Orang akan bilang, Mesias ada di sana, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Kamu harus tahu, itu bukan konteksnya, bukan kayak gitu. Konteksnya bukan akan ada orang bilang, tuh Mesias ada di sana, naik ke atas gunung. Gak kayak gitu. Itu simple. Oke. Tapi nantinya itu membuat kita bingung adalah mana yang benar sebenarnya. Firman Tuhan benar apa salah sekarang? Anak-anak siswa saya itu sudah mulai mengatakan, aku tuh bingung Tuhan itu benar ada apa enggak bicara. Kalau aku baca Alkitab kok aneh gitu. Lah kamu yang aku baca apa? Ya biasa. Ya screen time. Terus itu lewat semuanya. Kebenaran ada, kesalahan jauh lebih banyak. Terus kita mau ngapain? Kalau tadi Mbak Risma bilang dunia kita semakin tidak menentu, ya tidak menentu. Kita tidak tahu arahnya kemana ini. Kita mau kemana? Kalau seandainya ini di Swedia kan sudah ada chips itu ya, taruh di sini, orang tinggal teong gitu. Terus nanti itu semua akan digitalisasi, betul kan ya? Ini kan semuanya sudah digitalisasi. Nanti itu semuanya cuma ada di satu lembar itu aja, di satu lembar kayak gini, maaf ya. Ini voucher kopi, saya dikasih kok. Ini dulu tuh kayak, hebat ini semuanya lewat sini gitu ya. Tapi enggak, nanti tuh kayak gini tuh kayak terlalu besar, ngapain? Nah gini loh, dimasukkan di sini, sudah tinggal buka pintu, buka kulkas, gak apa-apa belanja, semua ada di sini, dan ini gak akan hilang. Keren? Bagaimana kalau kita membaca Wahyu pasal 13? Akan ditandai di tangannya. Apakah itu lebih dekat dengan kenyataan sekarang? Ya, itu lebih dekat. Dan semua orang nanti itu harus digital, semuanya digital. Saya tuh ngeri loh digital sekarang itu. Karena semuanya sudah ditandai. Kalau misalnya nanti itu dari digital ini kan pergi kemana-mana toh, sampai ke pusat-pusat. Kita semuanya akan diketahui kita melakukan apa dan sebagainya. Ngeri nggak itu? Kita nggak bisa bebas belanja sakarep. Kita harus apa nih? Kita mau bilang sama Tuhan, ayo mari kita balik ke firman Tuhan, saudara-saudaraku. Amin. Balik, makin sering baca Alkitab, karena kalau kita tidak tahu buku panduannya, kita akan tersesat, betul. Balik ke firman Tuhan. Kalau zaman dulu itu, kalau kita sebelum ada Google Map itu kan kita punya buku panduan kalau kita mau pergi-pergi loh. Buku tour itu loh, tour book itu loh. Oh, kita mau pergi ke Lawang. Di sini kita lihat dari Tumpang. Oh, di sini. Halaman Lawang itu kita bisa melihat Ubud Bali. Tidak bisa. Kita harus buka per lembar supaya kita tahu seluruh Indonesia ada apa. Kalau kita pergi kita nggak tersesat. Betul? Firman Tuhan ini adalah apa? Panduan hidup kita. Kalau kita tidak pernah membacanya, teman-teman percayalah kita sudah tersesat, kita tidak tahu mau kemana. Buktinya apa? Kalau kita tuh pegang ini terus, bisa nggak tersesat? Karena kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Semakin kita baca Alkitab, itu ada nggak dalam firman Tuhan? Nggak ada, berarti salah. Standar Alkitab itu tidak pernah bergeser, yaitu terus. Percayalah itu akan menjadi pegangan kita yang luar biasa. Virus apapun sakitnya, virus seperti penyesatan seperti apapun, antidotnya cuma satu, balik firman Tuhan. Amin. Tidak bisa yang lain. Buku manapun itu nggak ada yang kayak Alkitab. Saya itu terharu nangis-nangis ketika membaca satu ayat. Tuhan mengatakan ini. Seluruh kita para nabi dan para nabi-nabi mengajarkan segala sesuatu tentang aku, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu bingung nyari sana sini. Seluruh kita para nabi dan kitab hikmat berbicara tentang aku, kata Tuhan Yesus. Dan kita masih bingungi sana sini. Coba betapa tersesatnya kita ini. Balik kepada Tuhan, amin. Balik sama firman Tuhan, baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, baca firman Tuhan. Karena dengan cara seperti itu menjadi pagarnya kita. Gak ada di firman Tuhan, itu salah, sudah itu aja. Ada di firman Tuhan, ya kita percayai, sudah itu aja. Dan itu nanti yang akan menyelamatkan kita.
Mari kita datang pada Tuhan, biarkan kita ini segala sesuatu yang ayat terakhir ya, tolong ya, Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Intinya apa? Intinya kita kalau misalnya ada kekurangan saudara kita, ya kita sudah. Dan apa sudah. Mari kita terima. Hati kita belajar luas. Kita mau terima kekurangan orang lain. Kita mau bersabar. Kalau itu bergantung dari keputusan orang itu, silakan. Sekali lagi kita kembali lagi tadi, kita tidak bisa memaksakan hati siapapun untuk berbalik kepada Allah. Saya pun tidak bisa memaksakan suami saya, anak saya, menantu saya. Tidak bisa saya paksakan kamu harus balik sama Tuhan. Itu pilihan setiap kita. Kita lahir sendiri, kita mati sendiri. Tidak pernah ada yang lahir sendiri mati keroyokan bareng-bareng. Sak peti sama kamu ya. Tidak ada yang di persebelahan. Kayak begitu. Paling nggak gitu ya, sebelah-sebelahan gitu ya. Kita lahir sendiri, mati sendiri. Kita bertanggung jawab pada pencipta kita sendiri ya. Mari balik sama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kalau di dalam dunia ini, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menolong kita dan kita tidak bisa kita andalkan. Kita masih punya satu jawaban, satu-satunya Allah kita yang kita percaya. Kita mau andalkan Dia. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan.
Siti. Mari kita lihat hati kita. Kita lihat hidup kita. Apakah engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah engkau sungguh-sungguh melakukan firman-Nya? Mari kita lihat tiap hati kita masing-masing. Jangan kita melihat orang lain. Lihat hati kita. Apakah Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini? Apakah Dia satu-satunya yang kita percaya dalam hidup ini? Apakah Dia satu-satunya yang kita taati di dalam hidup ini? Dia yang mengenal hatimu, saudara. Dia yang mengenal hidupmu. Dia memperdulikanmu. Bertobatlah dari segala dosa yang Tuhan tidak berkenan di hadapanmu. Bertobatlah dan serahkan hatimu dengan sungguh kepada Dia. Maka Dia akan memelihara hidupmu. Hidup rohanimu akan menjadi hidup. Dan Dia akan menyatakan keindahan hidup bersama dengan Dia. Sekali lagi Tuhan berkata, bukalah hatimu terhadap Aku Tuhanmu, karena Akulah penolongmu. Akulah penolongmu. Mari kita berdoa. Kita mohon Allah menolong kita. Nanti Ibu Setiati akan berdoa buat kita. Bapa kami di dalam surga, siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan, betapa kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang perhatikan kami sampai sekecil dalam kehidupan kami. Kau tahu ya Tuhan. Kami mengucap syukur betapa kasih anugerah-Mu yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menyingkapkan setiap rahasia untuk kami boleh berjalan di dalamnya. Kami mengucap syukur buat Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap berpegang teguh kepada-Mu. Kami mau percaya bahwa firman-Mu lah adalah kekuatan kami. Hanya firman-Mu lah yang dapat menjawab setiap persoalan kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau menyingkapkannya, Engkau memberikannya, Engkau menganugerahkannya itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman boleh memulihkan kami. Firman boleh menguatkan kami. Menjadikan hati kami tetap berpegang teguh kepadanya. Sehingga kami tetap berjalan dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman pada siang hari ini. Ajar kami untuk menyadari hidup kami, bahwa kami tidak dapat melakukan apapun dalam hidup kami dengan kekuatan kami Tuhan. Kami perlu kekuatan dari firman-Mu. Kami perlu kekuatan dari pertolongan-Mu saja Bapa. Karena Engkau lah segala-galanya bagi kami. Satu-satunya penolong kami. Satu-satunya pengharapan kami. Dan satu-satunya jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Terlebih keselamatan jiwa kami, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan satu-satunya penyelamat bagi kami, Yesus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Kau tahu setiap pergumulan dalam kehidupannya. Kau tahu setiap hal yang dirindukan hatinya. Kami berdoa kiranya Allah memberkati setiap pelayanan, setiap pekerjaan, rumah tangga, keluarganya. Tuhan memberkati dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan lebih dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Engkau juga sudah memberkati kami yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah kekuatan kami, penyembuh kami, penolong kami Tuhan. Pulang dari tempat ini kami percaya Tuhan, Kau berikan kemenangan bagi kami. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang tetap setia apapun yang terjadi. Dan pakai hidup kami untuk kami boleh mengingat saudara kami yang lain Tuhan. Mereka yang saat ini sakit secara rohani, mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan kami berdoa, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkarya bagi mereka. Jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit secara rohani, Allah Roh Kudus kami mohon kiranya Engkau lawat mereka ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka. Biarlah mereka boleh melihat hanya Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pengharapan, satu-satunya jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik saat ini kami yang ada maupun yang tidak hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan memimpin kita, yang akan memberkati kita, menguatkan kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat firman Tuhan dari Ibu Benda.